Halo teman-teman Sony Alpha, saya Paulus Rizal dan hari ini kita akan membahas tentang exposure dalam videografi. Saat kita bertanya kepada siapapun cara untuk syuting foto ataupun video, semua akan menginformasikan untuk belajar terlebih dahulu tentang segitiga exposure, yaitu shutter speed, bukaan diafragma, dan ISO. Di sini saya tidak akan membahas tentang hal ini, tapi akan menunjukkan bagaimana keterkaitan antar ketiganya dalam mempengaruhi tampilan video kita. Ketiga unsur tadi dapat gunakan untuk mengontrol seberapa terang atau seberapa gelap video kita, yang tentunya akan mempengaruhi persepsi orang yang melihatnya. Overexposure tidak selamanya salah. Ini dapat digunakan untuk menangkap momen yang berkesan surreal atau dreamy, mimpi, atau semacamnya. Underexposure bisa kita gunakan pada saat shot di adegan yang dramatis, mengekspresikan kesusahan atau lainnya. Correct exposure dapat kita terjemahkan jika tingkat keterangan dalam video kita ini tepat sesuai dengan mood video kita. Sebelum lebih jauh, kita perlu melakukan setting di kamera kita, yaitu menggunakan fungsi manual pada mode video. Masing-masing pengaturan elemen shutter speed, bukaan diafragma, dan ISO memiliki keunikan dan fungsi tersendiri pada tampilan video kita. Merubah shutter speed akan mempengaruhi bagaimana tampilan gerak pada video kita. Semakin tinggi angka shutter speed, video akan tampak kaku dan tajam. Sebaliknya, jika kita menurunkan angka shutter speed sampai titik ideal, video akan tampak natural dan lebih nyaman untuk dilihat. Untuk rekomendasi setting shutter speed yang ideal, akan ada pembahasan tersendiri di video berikutnya. Perubahan diafragma akan berpengaruh pada depth of field atau kedalaman gambar video kita. Semakin kecil angka diafragma yang kita pakai, akan semakin kabur objek yang tidak kita fokuskan. Untuk mengambil gambar video di tempat yang gelap, kita bisa menaikkan angka ISO untuk mendapat gambar yang lebih terang. Perlu diingat, semakin tinggi nilai ISO akan berpengaruh terhadap noise pada gambar. Jadi, jika kita simpulkan, shutter speed berpengaruh terhadap tampilan gerak, bukaan diafragma berpengaruh pada kedalaman gambar, dan ISO berpengaruh terhadap tingkat noise pada video kita. Pada kamera Sony ada dua fitur yang berkaitan dengan exposure, yaitu metering mode dan exposure compensation. Metering mode memiliki beberapa macam pengaturan pengukuran, misalnya multimetering, spot, highlight area, dan lainnya. Sebagai contoh, spot metering hanya mengukur exposure tepat di bagian tertentu pada gambar tanpa mengukur area sekelilingnya. Sedangkan multimetering melakukan pengukuran exposure pada bidang gambar yang lebih luas. Pada penggunaan syuting mode manual, ini bisa kita manfaatkan untuk mengetahui tingkat exposure pada objek kita saja. Kamera tidak akan melakukan pengukuran exposure pada bidang selain objek yang kita maksudkan. Jika kita shot menggunakan mode aperture priority, maka shutter speed akan diatur secara otomatis oleh kamera. Apabila kita shot menggunakan shutter priority, maka aperture akan diatur secara otomatis oleh kamera. Sedangkan jika kita menggunakan mode program auto, maka aperture dan shutter speed akan diatur otomatis oleh kamera. Seberapa terang atau gelapnya gambar bisa kalian atur melalui exposure compensation dial yang kalian bisa temukan di sini atau di menu kamera. Apabila kita mengeset dial ke +2, maka kamera akan mengatur settingan secara otomatis agar gambarnya menjadi lebih terang, tepatnya +2 exposure. Sebaliknya, apabila kita mengeset dial ke -2, maka kamera akan mengatur settingan secara otomatis agar gambarnya menjadi lebih gelap, tepatnya -2 exposure. Penilaian seberapa terang atau gelap akan ditentukan berdasarkan metering mode yang sudah kita bahas tadi. Hal ini juga dapat dilakukan ketika kalian berada di mode manual, tapi ISO-nya diset menjadi auto. Exposure compensation dapat kita manfaatkan untuk mendapatkan exposure yang tepat menurut kamera sesuai dengan metering mode yang sudah kita tentukan sebelumnya. Video ini merupakan bagian dari kelas Sony Alpha Video dan kalian bisa melihat video lainnya di sini. Terima kasih.